Salam bahagia buat semua pionir, harga 1 Pi Network, Pi, di Indonesia hari ini, Senin, 13 Oktober 2025, berada di kisaran Rp3.500 Rp3.600 per koin, mencatat kenaikan moderat di tengah kontroversi yang masih menyelimuti proyek ini. Di pasar global, harga Pi tercatat naik 5,67% dalam 24 jam terakhir ke level $0,2134, menurut data CoinMarketCap. Thank you for reading this post, don't forget to subscribe. Grafik candlestick menunjukkan adanya momentum bullish setelah harga sempat terkoreksi ke level $0,202. Pemulihan dimulai sekitar pukul 21 WIB, didorong oleh lonjakan volume perdagangan yang signifikan. Saat ini, titik resistensi terdekat berada di kisaran $0,213, yang merupakan level tertinggi dalam pergerakan harian. Dari sisi data pasar, kapitalisasi pasar Pi Network naik menjadi $1,76 miliar, meningkat 6,1% dibandingkan hari sebelumnya. Sementara itu, volume perdagangan harian justru turun 14,12% menjadi $42,32 juta. Penurunan volume di tengah kenaikan harga mengindikasikan berkurangnya tekanan jual dan minat beli yang masih relatif kuat. Pi Network saat ini memiliki pasokan beredar sebesar 8,26 miliar Pi dari total maksimum 100 miliar Pi, dengan valuasi terdilusi penuh, FDV, mencapai $21,31 miliar. Angka ini mencerminkan valuasi maksimum proyek apabila seluruh koin beredar di pasar. Di balik performa harga yang membaik, Pi Network masih menghadapi sorotan tajam. Akun anonim populer di platform X, sebelumnya Twitter, Wale Guru, menyebut proyek ini sebagai penipuan terbesar dalam sejarah kripto. Ia menyertakan grafik yang menunjukkan penurunan tajam nilai Pi dari hampir $3 pada Februari menjadi sekitar $0,20 saat ini. Tak hanya itu, Ben Yao, CEO bursa kripto Bybit, menyatakan bahwa perusahaannya tidak akan mencantumkan Pi Coin, dengan mengutip peringatan dari otoritas kepolisian Tiongkok yang menyebut proyek ini sebagai skema penipuan yang menyasar kelompok rentan, seperti lansia. Sejak peluncuran mainnet pada Februari 2025, Pi Network belum terdaftar di bursa-bursa kripto besar manapun. Ketidakmunculan ini menimbulkan pertanyaan serius terkait likuiditas, legalitas, dan tingkat adopsi proyek. Selain itu, data on-chain menunjukkan bahwa lebih dari 90 miliar Pi Coin disimpan dalam ratusan dompet yang diakini dimiliki oleh pihak pengelola proyek, yaitu Pi Foundation, sebuah entitas yang hingga kini belum jelas status hukumnya, tidak diaudit, dan minim keterbukaan publik. Tingkat sentralisasi tinggi inilah yang diakini menjadi alasan utama mengapa banyak bursa kripto enggan mencantumkan Pi ke dalam daftar aset yang diperdagangkan. Jaringan Pi memantul dari level psikologis untuk hari ketiga berturut-turut dalam pemulihannya. Arus keluar dari dompet yayasan jaringan Pi dan cadangan likuiditas berisiko menambah tekanan pasokan. Prospek teknis menunjukkan risiko penurunan karena momentum bearish tetap ada. Jaringan Pi, naik 4% pada saat berita ini ditulis pada hari Senin, melanjutkan pemulihannya untuk hari ketiga berturut-turut setelah memantul dari level psikologis $0,2000. Meskipun pemulihan jangka pendek ini, Pi tetap berisiko mengalami koreksi lebih lanjut karena arus keluar dari dompet yayasan jaringan Pi dan cadangan likuiditas mengancam tekanan pasokan lebih lanjut. Dari total pasokan yang beredar sebesar 8,27 juta jaringan Pi, sebagian besar berada di luar bursa, menurut data Pisken, yang menunjukkan total cadangan bursa terpusat, CEX, sebesar 417,20 juta Pi. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar tekanan penjualan berasal dari transaksi di luar bursa. Arus keluar 50 juta token Pi dari dompet yayasan jaringan Pi 11 pada hari Minggu menghasilkan distribusi strategis di dalam komunitas melalui dompet yayasan 2. Pada saat yang sama, arus keluar 50 juta Pi dari cadangan likuiditas tetap stagnan di dompet yang berbeda pada saat berita ini ditulis. Aktivitas arus keluar yang meningkat dari dompet tim inti Pi berisiko menambah pasokan yang tersedia. Harga jaringan Pi turun 13% pada hari Jumat, menghasilkan level terendah baru di $0,1533 sebelum kembali naik untuk ditutup di $0,1996 pada hari itu. Pada saat berita ini ditulis, Pi diperdagangkan di atas $0,2150, menunjukkan potensi pembalikan berbentuk V. Jika pemantulan dari level psikologis $0,2000 berlanjut, Pi dapat menghadapi rintangan di $0,2755, yang ditandai oleh level pivot point tengah. Relative Strength Index, RSI, menunjukkan angka 28 pada grafik harian, berbalik dalam zona jenuh jual sementara tekanan penjualan tetap tinggi. Moving Average Convergence Divergence, MACD, pada grafik yang sama semakin mendekati garis sinyalnya sambil mempertahankan tren menurun, menunjukkan potensi persilangan. Jika MACD melintasi di atas garis sinyal, ini akan menunjukkan pergeseran positif dalam momentum tren yang dapat menandakan pemulihan yang lebih lanjut. Terima kasih telah menonton tayangan ini.